Seusai liburan Festival Kue Bulan, Taiwan mencatat rekor tertinggi dalam jumlah kasus, bertambah 46.795 kasus lokal dan 17 kasus meninggal pada 13 September. Mulai tanggal 12, protokol sekolah bukan lagi penghentian kelas bila ada murid yang positif, diubah menjadi metode tes screening sebagai ganti karantina. Bila ada murid yang positif, guru dan siswa lainnya boleh melanjutkan pelajaran bila hasil tes mereka negatif. Kasus BA5 pasca Festival Kue Bulan telah mencakup lebih dari separuh jumlah kasus lokal dan menjadi strain virus utama saat ini. Ada 88 kasus yang terdeteksi pekan lalu seiring dengan urutan gen Omikron varian BA5. Terbanyak di wilayah utara dengan 45 kasus. 15 kasus anak-anak dan remaja juga berhasil terdeteksi. Akibat dampak Taifun Muifa, kekuatan angin di atas perairan timur laut mencapai lebih dari level 6. Pulau Kuisan mengumumkan penutupan pulau selama 2 hari mulai tanggal 13. Ombak panjang juga muncul di pantai Waiao, Yilan. Petugas berpatroli untuk memastikan agar warga tidak mengambil resiko untuk bermain air. Ada belasan wisatawan di Green Island yang menerobos ke dalam zona tertutup untuk bermain air. Saat dinasehati oleh petugas, 2 pengunjung tersebut nyaris hanyut tergulung ombak. Mereka akhirnya berhasil diselamatkan. Taifun Muifa bergerak menuju arah timur laut Tiongkok. CWB akan mencabut peringatan laut paling cepat sore atau malam ini. Namun hujan akan terus turun di wilayah utara dan timur laut dalam periode panjang. Kawasan lainnya juga berpeluang mendapat curah hujan berkala. Hujan baru akan mereda pada malam hari setelah taifun menjauh. 外围环流依旧带来一波一波的云气，造成在北部、东北部地区甚至中南部地区都有一些下雨的情况。而清晨到目前为止，时雨量大部分都是每小时10到20毫米的雨量下。 Ada sebuah depresi tropis di wilayah barat laut Guam saat ini yang dalam 2 hari kemudian berpeluang menjadi taifun ke-14 tahun ini. Taifun bernama Nanmadol ini diprediksi bergerak menuju Jepang dan tidak berdampak terhadap Taiwan. Namun arah pergerakan taifun ini masih dapat berubah. Konsumsi listrik musim panas tahun ini meningkat tajam, terutama pada bulan Juli. Kasus korsleting sporadis juga muncul di setiap wilayah akhir-akhir ini. Perkiraan terbaru cadangan pasokan listrik perusahaan Taipower pada awal Oktober hanya tersisa 7%, di mana pasokan listrik yang ditandai dengan lampu kuning telah mencapai kapasitas krisis. Pasokan pada bulan November bahkan lebih rendah, tak sampai 6%, sehingga lampu peringatan berwarna oranye juga telah menyala. 我们在水力以及燃气机组大球排程顺利的状况之下，秋冬的整个备转容量可以超过8%。 Mengantisipasi tibanya musim gugur dan dingin yang disertai polusi udara, pembangkit listrik tenaga batubara berencana memperluas program pengurangan batubara mereka sejak Oktober. Di antaranya, pembangkit listrik Taichung akan mengurangi sekitar 25 kW dengan penghentian 3 unit mesin. Sementara itu, mesin gardu Mingtan nomor 2 akan beroperasi sebelum 2 Oktober untuk menyediakan pasokan listrik. Namun pakar menyampaikan krisis pasokan listrik belum berakhir, karena pembangkit listrik tenaga nuklir nomor 2 akan ditutup pada Maret tahun depan. 明年的情况呢，那会比今年更差。明年3月的时候，2号机下来，那备转容量率呢，特别在夜间呢，大概只有 3% 不到。 Kondisi pasokan listrik di Taiwan saat ini berada pada tahap krisis. Cadangan listrik bulan Maret tahun depan dikhawatirkan hanya mencapai 3%. Namun Taipower menyampaikan pihaknya berencana membangun sarana penampungan energi untuk menstabilkan jaringan listrik. Tanggal 11, Tiongkok mengutus 2 drone dalam 1 hari untuk pertama kalinya, termasuk 1 unit BZK-007 yang mengusik zona udara barat daya Taiwan dan KVD-001 yang menerobos garis tengah selat di wilayah utara. Sejak Taiwan merilis ulah drone Tiongkok di Taiwan pada tanggal 5, drone BZK-007 juga muncul pada tanggal 5 dan 11. Dan drone terbesar di Tiongkok tipe TB-001 juga muncul tanggal 8. Sedangkan tipe BZK-005 juga muncul 2 hari sebelum liburan Festival Kue Bulan. Sementara tipe KVD-001 yang dilengkapi peluru kendali juga muncul untuk pertama kalinya. Hal ini membuat Kementerian Pertahanan Taiwan mengalokasikan anggaran tertinggi dalam sejarah, melampaui 36,8 miliar dolar Taiwan untuk sarana peralatan militer, naik 26% dibandingkan tahun ini atau naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2016.